cinta itu bisa mengubah secara drastis orang yang penakut jadi pemberani, yang sebelumnya malas-malasan jadi rajin. Itu karena yang manggil kekasih. Kalau yang panggil kita kekasih itu dalam kondisi apapun itu manusia akan tergerak. Ada hadis qudsi yang indah. Kuntukan zan mahfiyah bahbatuan uraf fakalatul khaliq uraf. Saya adalah perbenaran tersembunyi, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Semua alam semesta ini ada cinta ilahi. Karena dengan cinta ilahilah alam semesta ini tercipta. Jadi siapapun dia, pasti ada cinta ilahi di dalam dirinya. Berkat cinta ilahi itulah manusia bisa mencintai. Tapi beda ketika orang berjalan menuju Tuhan dan sebelum berjalan menuju Tuhan. Sebelum berjalan menuju Tuhan dia mengatakan, oh aku cinta dia, oh aku cinta anak, oh aku cinta harta, oh aku cinta ini. Setelah dia berjalan masuk ke dalam, dia lihat oh semuanya itu tajalli Tuhan. Gitu. Makanya ada cinta sebelum berjalan menuju Tuhan, ada cinta setelah dia berjalan sampai ke Tuhan. Setelah sampai ke Tuhan dia mengatakan semuanya ini ilahi. Seperti itu. Nah, kalau bicara cinta saya selalu mengisahkan, ini kisah menarik. Di kisah nyata, saya ketemu orangnya waktu itu. Jadi waktu itu saya diajak ke salah satu pulau yang ngajak saya berdiskusi tasawuf itu nelayan, benar-benar nelayan. Semua hidupnya itu nelayan, mereka nangkap ikan di laut, setelah itu dia menjual. Yang menarik, ketika saya di sana untuk berdiskusi, setiap saya menyebut Allah dan Tuhan, orang ini menangis sambil tersipu-sipu malu. Di berdiskusi begini, tapi setiap saya menyebut Allah dan Tuhan, dia menangis dan tersipu-sipu malu. Setelah diskusi saya tanya, kenapa? Saya bilang, saya terus terang saya terganggu tadi, karena setiap saya menyebut Allah dan Tuhan, kau menangis sambil tersipu-sipu malu. Kemudian saya tanya, apa sih masalahnya gitu. Nah, itu kisahnya menarik. Dia bilang begini, suatu ketika, ini singkat cerita ya, suatu ketika saya cinta kepada seorang perempuan. Tapi saya tahu diri, saya ini cuma nelayan, setiap hari cuma cari ikan, lalu kemudian ikan itu jual ke pasar. Saya sadari itu, dan dia orang berada. Saya menyadari itu dan saya tidak mungkin menyatakan cinta saya pada dia. Saya hanya puas ketika dia, kapan dia keluar dari rumahnya dan kapan dia pulang. Jadi setiap hari dia nungguin kapan dia keluar, kapan dia pulang. Dan begitu, setiap hari itu dia kerja. Dia hanya melihat dari kejauhan. Dia tidak pernah memperlihatkan dirinya. Dia dari kejauhan. Ini kisah nyata, Bu. Dia duluan dan seperti itu. Hingga suatu saat, kata dia, hingga suatu saat perempuan ini lewat depan rumah saya. Ketika dia lewat, tahu-tahu ada bisikan bahwa tidak mungkin cinta yang besar dan agung ini jatuh ke perempuan ini. Nah, setelah saat itulah, sejak saat itulah, setiap saya mendengar nama Tuhan, nama Allah, saya menangis dan sipu malu, dan ketika momen itu saya seolah mendengar semuanya bertasbih. Itu luar biasa. Ketika momen dia melihat perempuan itu lewat dan ini ya, seperti itu. Ini seperti kisah Zulaikha dan Yusuf. Nah, seperti itu juga. Dan makanya saya bilang sama dia, saya terus terang saya cemburu ya kepada kamu gitu, karena saya sudah banyak baca buku, tapi Tuhan belum berikan anugerah seperti ini. Tapi kau yang hanya nelayan, tidak pernah baca buku, tidak pernah mengenyam pendidikan gitu, tapi Tuhan berikan karunia yang luar biasa, cinta yang luar biasa yang begitu dalam, hingga ya menemukan seperti itu. Makanya ini yang saya maksud, cinta ketika kita berjalan menuju Tuhan, itu akan berbeda setelah manusia sampai kepada Tuhan. Sebelum berangkat, sebelum ke Tuhan gitu, mungkin kita akan melihat perbedaannya. Oh, saya lihat, saya cinta anak, cinta suami, cinta istri, cinta ini, dan seterusnya. Setelah sampai ke dalam, ya semuanya tajalli Tuhan. Dia akan menyaksikan semuanya adalah ilahi. Nah, ini mungkin cinta yang sebelum berjalan dan setelah berjalan. Nah, apakah semua orang mengalami dulu aku mentah, matang, dan terbakar? Mungkin 2 tahap akan mengalami, mentah dan matang. Terbakar belum tentu. Terbakar itu karunia Tuhan.
Kalau kita tidak diperjalankan masuk ke dalam dirinya, mungkin kita tidak akan terbakar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau kita belum terbakar, belum tenang gitu, kita tidak akan masuk ke dalam ridho ilahi. Dan ini karunia Tuhan. Maksudnya kata Ibn Arabi, pejalan itu ada dua. Ada yang diperjalankan dan ada yang berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang paling susah itu sebenarnya melepaskan kemelekatan, ya kan? Mungkin kita tahu banyak, punya banyak, tapi kita masih melekat terhadap hal itu. Nah, yang susah itu adalah melepaskan semuanya. Ini saya baru saja posting di IG tentang Darwish. Itu ada dialog yang menarik tentang kemelekatan. Jadi kata, Darwish, ketahuilah semua manusia di dunia ini pasti punya kemelekatan. Cuma ada yang satu melekat kepada satu hal, ada yang dua, ada yang 100, ada yang 1000. Tapi ketahuilah betapa beda jauh antara orang yang hanya punya satu kemelekatan dengan 1000 kemelekatan. Seperti itu. Selama manusia belum benar-benar sirna dari semua kemelekatan itu dia masih, artinya dia masih ada tirai kepada ilahi. Tapi ketika dia benar-benar sirna, nah dia pasti punya siratul mustaqim kepada Tuhan. Wa inda rabbi ala siratil mustaqim dalam Al-Quran, bahwa setiap manusia sebenarnya terhadap Rabbinya ada siratul mustaqim. Tapi selama ada tabir, siratul mustaqim ini terhalangi. Makanya ihdinas siratal mustaqim, kita selalu minta kepada Tuhan dalam setiap sholat kita bagaimana siratul mustaqim ini kemudian terbuka sebuka-bukanya. Nah, Syams bisa itu. Syams bisa menunjukkan itu. Syams bisa membakar Rumi sehingga dia mau meninggalkan semua kemelekatan. Betul, Rumi sudah rektor, sudah sufi bahkan ya, sudah ahli zuhud, tetapi ada satu hal yang belum dia lepaskan, yaitu dirinya sendiri. Makanya ada syair Rumi, Tuhanku, jangan kembalikan aku padaku. Itu ada syair Rumi. Wahai Tuhanku, jangan kembalikan aku padaku. Yang paling susah itu adalah kita berlepas dari diri kita sendiri. Makanya ada syair Rumi, aku bukan aku, meskipun aku bukan aku, walaupun aku bukan aku, tapi aku adalah aku. Ini puisi tentang paradoks tentang aku yang kita tidak tahu akunya yang mana gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Rumi selalu menggunakan alegori api. Api yang membakar, api yang terbakar. Banyak sekali syair-syair Rumi, baik di Masnawi maupun Ghazal, yang banyak menyimbolkan sesuatu itu dengan api. Api itu sifatnya dia membakar, mensucikan, mensirnakan, mematikan, sekaligus bergelora, menggairahkan. Itu api yang menyala-nyala ya, seperti itu. Ada syair Rumi, segalanya akan terbakar oleh lidah api kecuali cinta, kecuali kekasih. Semuanya akan terbakar oleh lidah api kecuali kekasih. Gitu. Nah, terbakar di sini memang lebih dimaknai kepada sesuatu yang membuat kita berubah. Sifat api kan cepat dia mengubah ya. Yang awalnya misalnya ini tahu dia berubah jadi arang, kemudian debu. Jadi api itu dia mengubah. Makanya kalau kita lihat ada simbol-simbol yang cepat berubah itu biasanya disimbolkan dengan
kimia. Makanya ada buku Imam Ghazali, Kimiatus Sa'adah, kimia tentang kebahagiaan, karena dia bisa mengubah secara secepat seperti itu. Nah, cinta itu bisa mengubah secara drastis orang yang penakut jadi pemberani, yang sebelumnya malas-malasan jadi rajin. Itu karena yang manggil kekasih. Kalau yang panggil kita kekasih itu dalam kondisi apapun itu manusia akan tergerak, karena yang memanggil adalah kekasihnya. Nah, betul sekali terbakar ini maksud adalah terbakar cinta. Memang sulit untuk kita tahu ya, seperti apa terbakar cinta. Ya seperti tadi, kalau mau makan ingat kamu, ingat kamu. Iya, iya kayak gitu. Memang makanya ada kata Sufi Ibnu Farid seperti ini. Jika kau bukan ahlinya, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cinta, karena ketahuilah cinta itu awalnya derita dan akhirnya kematian. Dan itu kita tidak akan tahu seperti apa ya, seperti itu. Jadi kita hanya tahu efeknya. Makanya kalau orang sedang jatuh cinta, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Namanya juga jatuh cinta ya, mau disuruh apapun itu kita nggak bisa. Yang bisa perintah dia cuma kekasihnya. Jadi makanya kalau anak kita sedang jatuh cinta itu bahaya, karena nasihat nggak akan masuk. Nasihat nggak akan masuk. Dia sedang jatuh cinta. Jadi dulu anak saya, ini masih SMP. Kemudian saya tahu dia dekat dengan seorang lelaki. Saya baru marah gitu. Kemudian kenapa kamu? Terus dia bilang begini, Pak, bagaimana seandainya kalau saya suka dia? Saya langsung sadar, Tuhan, anak saya sedang jatuh cinta. Saya nggak bisa. Kalau sedang jatuh cinta itu nggak bisa ngapain seperti itu. Itu makanya Sufi menggambarkan cinta itu seperti ini. Cinta itu menjadi dia. Jadi cinta itu menjadi dia. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta, kalau dia akan nanya kekasihnya, kau suka nasi goreng tidak? Oh iya, saya suka. Nah, walaupun dia tidak suka nasi goreng, dia akan berpura-pura suka. Gitu. Hanya untuk membahagiakan kekasihnya seperti itu. Ya memang begitu, itulah kekuatan cinta seperti itu. Nah, tidak semua orang terbakar dengan cinta tadi. Tapi kalau dia sudah dapat anugerah, karena cinta ilahi itu anugerah. Tidak semua Tuhan memberikan anugerah cintanya kepada hambanya. Hanya orang yang benar-benar layak, yang Tuhan panggil, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji, yang kemudian layak untuk mendapatkan cinta ilahi. Ya, terima kasih. Silakan. Ada banyak sufi kala itu yang memang disebut dengan sufi-sufi sir, sufi-sufi rahasia. Itu tidak diketahui kecuali sufi mengenalkannya. Makanya ada satu kaidah, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Tidak ada yang tahu sufi kecuali sufi. Itu ada kaidahnya. Misalnya ada satu kerjanya tiap hari itu buat besi, apa namanya, pekerja besi itu, pandai besi. Jadi dia punya pandai besi. Tiap minggu Rumi ngunjungin. Akhirnya orang tanya, itu siapa sih? Kok dikunjungin? Dia kan cuma pandai besi. Nah, kemudian kata Rumi, ketahuilah, dia seorang wali. Gitu. Nah, kerja seharinya pandai besi, buat besi itu. Makanya orang dia rendahkan. Nah, apalagi Syams. Syams ini lebih rendah dari pandai besi. Dia kayak gembel, gitu kan. Nah, murid-muridnya yang tidak tahu dan Rumi tidak menjelaskan itu pasti ini orang siapa sih? Rumi sudah gembel, bau mungkin ya, dan seterusnya. Tapi Rumi jatuh cinta luar biasa. Otomatis itu timbul hasud karena ini bagian dari sufi-sufi yang sir. Jadi ada sufi-sufi yang memang tidak diketahui oleh khalayak. Yang tahu itu hanya seorang sufi lain atau seorang wali. Itu dalam tradisi banyak banget yang seperti itu. Jadi ada sufi yang disebut sufi yang nautik, yang berbicara, ada sufi yang samit, yang diam. Jadi dia hanya untuk dirinya dan tidak mau dipublis, dan diketahui itu hanya orang segelintir orang saja, para wali. Nah, salah satunya Syams. Makanya wajar kalau murid-muridnya itu heboh ya, bahkan sampai hasud dan iri dalam kisahnya seperti itu. Sampai ada kisah pembunuhan, wallahualam apakah ini benar, tapi banyak yang mengisahkan itu tentang pembunuhan murid-murid terhadap Syams, gurunya.
Bahkan ada sejarah anaknya sendiri, wallahu alam, ini masih kontroversial tentang itu, tetapi itu memang terjadi karena dia tidak tahu sebenarnya siapa Syams. Mungkin juga kita begitu ya, kalau ada orang tua kita dekat itu dan gembel, kemudian tahu-tahu orang tua kita ikut gembel, ini orang siapa sih? Itu kan kurang ajar banget itu, diambil kebahagiaan saya dengan orang tua seperti itu. Mungkin juga kita seperti itu. Dan sulit menjelaskan. Beda kalau misalnya yang datang itu orang besar, gitu kan? Nah, mungkin murid-muridnya kan, oh dia dekat dengan ini, oh dia. Tapi ini gembel, benar-benar gembel. Nah, orang pasti ini tidak terima gitu. Kenapa Rumi begitu melekat sama beliau ini? Seperti itu. Jadi yang kedua, kenapa Rumi begitu merasa kehilangan ya? Yang pertama, beda kalau kita ketemu dengan benar-benar guru. Kalau benar-benar guru itu memang meskipun kita sudah merasa punya sesuatu, merasa cukup, tapi tetap merasa kurang di hadapan seorang guru. Kita merasa seolah masih ada sesuatu yang tak bertepi yang belum kita jangkau, seperti itu. Dan Syams meninggalkan pertama itu memang karena dia tidak mau cekcok dengan murid-muridnya, itu yang pertama. Nah, dia tinggal di Syams waktu itu, di sekarang Suriah, Syams. Lalu kemudian setelah itu murid-muridnya ngajak kembali lagi karena Rumi sudah setiap hari nangis gitu mau ketemu. Akhirnya kembali lagi. Nah, kembali lagi ini pertemuan singkat, cuma 3 bulan kalau nggak salah pertemuan kedua itu, dan disitulah Syams melepaskan Rumi. Disitulah Syams melepaskan Rumi dan dia pergi entah kemana. Nah, di situ peristiwa tentang pembunuhan dan di situ. Apakah itu benar atau enggak? Nah, kita tidak tahu. Tetapi setiap orang itu memang pasti ada kemelekatan ya, meskipun satu. Seperti yang kemarin kita baca di buku Insan Kamil yang ditulis oleh Sidratuddin, saya lupa namanya, yang mengatakan bahwa setiap orang itu pasti ada minimal satu kemelekatan dalam dirinya. Yang seperti Nabi pun ada, yang disebut dengan kemelekatan dia kepada cahaya. Jadi kenabian itu bagian dari kemelekatan. Jadi kenabian, makanya ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, yang mana lebih nikmat ketika kau menunjukkan mukjizatmu atau ketika kau menjadi hamba? Kata Rasulullah, lebih nikmat menjadi hamba, karena pada saat itu saya tidak ada. Tapi ketika menunjukkan mukjizat, di situ yang ada lebih dominasi akunya, seperti itu. Karena dia sedang menunjukkan mukjizatnya melalui Tuhan ya, seperti itu. Tapi ketika melalui hamba, menunjukkan hamba ya, di situ benar-benar nikmat karena dia sedang menunjukkan dirinya nothing di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan memuji itu dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, mutlak hamba. Dan yang disebut Quran yang betul-betul abdi itu hanya Rasulullah, bi 'abdihi. Disebut abdihi itu nabi-nabi lain pasti disebut namanya. Wa min abdihi Sulaiman, pasti disebut namanya, tapi Rasulullah itu tidak disebut namanya. Itu menunjukkan beliau itu benar-benar sudah menjadi hamba mutlak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, seperti itu. Ya, makasih.